Kedengaran? Oke. Whiteboard. Oke, sebentar ya, saya ini dulu. Aduh. Sosiologi. Sebentar ya. Oke. Kita mulai pelajaran hari ini. Sosiologi. Oke. 1, 2, 3, 4. 4 orang. Kita mulai aja langsung ya. Jadi hari ini kita belajar tentang struktur sosial. Nah, struktur sosial nih nanti struktur sosial nih di garis bawahin. 1. Nanti kita bakalan ada yang bagian kedua karena kayaknya nggak cukup kalau langsung diselesaikan sampai habis karena cukup panjang. Tapi nanti kita coba pelan-pelan bahas mengenai struktur sosial nih. Nah, yang pertama, waduh, conversation, no, wah salah. Nah, yang pertama kita lihat dulu definisi. Definisi itu pengertian ya, pengertian sosiologi dari para sosiolog. Nah, sosiolog itu orang yang belajar tentang sosiologi. Jadi yang meneliti tentang interaksi masyarakat itu sosiolog namanya. Nah, pertama ini ada Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi. Nah, ini orang Jogja nih. Dia profesor UGM. Ada orang Jogja di sini?
Selo Sumarjan. Nah, dia bilang apa nih? Struktur adalah keseluruhan jalinan antar unsur-unsur sosial. Oh, Erli Liana, Indramayu. Ya. Struktur keseluruhan jalinan antar unsur-unsur sosial yang pokok, yaitu kaidah-kaidah sosial, lembaga-lembaga sosial, kelompok sosial, serta lapisan sosial. Jadi gimana nih maksudnya nih? Katanya apa coba? Jalinan antar unsur-unsur sosial yang pokok, yaitu norma-norma sosial, lembaga-lembaga sosial, terus kelompok-kelompok sosial. Misal nih A, ini B, ini C. Ini sampai C aja. Nah, dia bilang apa? Katanya jalinan kan. Kalau jalinan tuh, ini misal A, ini B, ini C. Nah, kalau jalinan tuh kayak benang ya, jalin. Jadi ada set, nah saling berhubungan. Set, A ke B, A ke C, B ke C, dan seterusnya. Jadi maksudnya hubungan dari kaidah sosial atau norma sosial. Jadi norma-norma sosial, lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok sosial itu dikaitkan satu sama lain. Itu menurut ya nilai sosial. Menurut Om Widi, sok kenal banget. Om Selo Sumarjan. Tuh. Terus ada lagi nih kata pakar, katanya Ferd. Saya nggak tahu nih, nggak kenal nih. Dia bilang struktur sosial dianggap sama dengan organisasi sosial yang mengacu pada hubungan-hubungan sosial yang lebih fundamental. Fundamental nih mendasar, yang memberikan bentuk dasar pada masyarakat, yang memberikan batas-batas. Wah, panjang banget nih. Tapi tahun 2005. Terus apa lagi? Abdul Syani. Wah. Ini para sosiolog Indonesia. Dia bilang suatu tatanan sosial dalam kehidupan masyarakat yang merupakan jaringan-jaringan dari unsur sosial yang pokok. Mirip tadi ya sama Om Sumarjan, Om Selo Sumarjan. Terus yang keempat ada Surjono Sukanto. Dia bilang jaringan dari unsur, wah ini beda lagi nih, kelompok sosial, kebudayaan, lembaga sosial, terus stratifikasi sosial. Stratifikasi itu tingkatan, terus kekuasaan dan wewenang. Jadi semua poin ini katanya adalah sebuah jaringan. Jaringan tuh saling terkoneksi, hampir sama ya kayak jalinan juga tadi ya. Jadi ada hubungan satu sama lain. Nah, terus ini Hendro Puspito. Apa katanya? Struktur sosial adalah skema penempatan nilai-nilai sosial budaya. Sosial budaya, nih garis bawah ini. Katanya skema penempatan sosial budaya dan organ-organ masyarakat pada posisi yang dianggap sesuai demi berfungsinya organisme itu organisme orangnya, masyarakat sebagai suatu keseluruhan, dan demi kepentingan masing-masing bagian untuk jangka waktu yang relatif lama. Repot banget ya. Jadi kalau disimpulkan apa nih kira-kira pengertian simpelnya menurut kalian? Mas Saryono, Oni Cahya, Sri Muji, Erliliana. Kira-kira apa nih? Secara umum pengertiannya nih. Ini kan ribet banget nih ya, panjang. Kalau menurut kalian sendiri apa kira-kira? Struktur sosial. Widih. Yuk coba. Pengertian struktur sosial apa nih? Menurut kalian struktur sosial?
Menyusun. Wih. Simpelnya ya menyusun. Saryono. Apalagi nih? Yang lain. Struktur sosial. Menyusun apa nih, Mas Saryono? Kira-kira. Tatanan sosial dalam kehidupan masyarakat. Wih. Mantap, mantap. Mbak Erliliana nih. Apa kira-kira? Jaringan kelompok masyarakat dalam bersosialisasi. Nah, boleh. Ya, udah jaringan, bener. Yang lainnya gimana nih? Tatanan sosial dalam kehidupan masyarakat. Tatanan sosial. Wah, sama dong kayak Mas Aryono. Nyontek nih. Mbak Erli, Liana, gimana? Struktur sosial. Struktur sosial. Ngetiknya kelamaan. Ya, oke. Suatu bangunan yang tersusun dari unsur pembentuk masyarakat. Wih, Mbak Erliana nih. Ya, ya jadi struktur sosial itu kira-kira apa ya simbolnya? Tatanan, ya benar. Pakar tadi bilang jalinan, tatanan. Terus apalagi tuh tadi? Suatu bangunan yang tersusun berarti susunan ya, susunan. Bisa. Simpelnya struktur sosial ini sebenarnya dihapus dulu. Simpelnya ini sebenarnya pengelompokan ya. Pengelompokan dalam kehidupan bermasyarakat. Wih, simpelnya ya. Bermasyarakat. Masyarakat. Oke. Cek. Kedengaran? Mas Aryono kedengaran? Sinyalnya lagi kurang bagus ya, kayaknya. Waduh. Saya slide-nya kok nggak ganti. Slide-nya masih yang slide keberapa? Yang struktur sosial kan ya? Set. Pertemuan dua struktur. Waduh. Belum ganti ya? Yang lainnya slide-nya udah diganti belum? Coba keluar ya. Coba keluar dulu. Udah kan ya?
Gimana Mas Serena udah ini? Karena badai nih sinyalnya rada putus-putus. Mbak Erli, oh. Mas Haryono slide-nya yang oh bukan badai. Waduh, sinyalnya kedinginan. Harus dimasak ya biar hangat ya. Emang air. Mas Haryono slide-nya udah yang halaman kedua belum? Tadi soalnya Mbak Erliliana bermasalah dengan slide. Oke, oke. Oke, Mbak Erliliana gimana? Slide-nya sudah berganti kah? Cek Mbak Erliliana. Belum nampak. Waduh. Masih slide nomor 1 ya, Mbak Erliliana ya? Oh, udah bisa. Iya. Kalau kata Mbak Oni, sinyalnya lagi kedinginan. Waduh, Mas Aryono. Keluar lagi. Oke, kita... Waduh, keluar lagi nih. Lagi nggak bagus ya sinyal hari ini nih. Gimana, udah bisa Mas Aryono? Kita lanjut. Mas Aryono. Cek, cek. Wah, ada 2 akun nih Mas Aryono nih. Saryono kembar. Piye iki Mas? Mas Aryono, coba keluar dulu itinya. Bisa nggak? HP 1 nama 2. Widih. Kita lanjut aja ya. Tapi udah bisa kan dengar kan? Oke, lanjut aja. Mbak Sri Muji gimana? Udah bisa dengar ya? Kita lanjut ya. Nah, tadi kan bener nih. Tadi ada yang bilang tatanan sosial, jalinan sosial. Terus tadi siapa tadi yang bilang bangunan, berarti susunan. Nah, simpelnya emang struktur sosial ini adalah pengelompokan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, kenapa harus dikelompokkan? Biar gampang melakukan, mempermudah seseorang dalam mengerjakan peran sosial. Nah,
biar gampang mengerjakan peran sosialnya. Contohnya gimana? Contohnya struktur sosial. Nah, struktur sosial ini ada dua nih. Nah, dia nanti kita akan bahas lebih dalam lagi mengenai jenis-jenis struktur sosial ini. Tapi di sini saya mau kenalkan dulu lah. Inti dari pelajaran bab ini, struktur sosial ini nanti bakalan banyak nyinggung tentang ini. Nah, yang pertama, di slide selanjutnya aja biar gampang. Nah, ini dia. Nanti kita bakalan banyak bersinggungan dengan peran sosial. Nah, peran sosial, status sosial, inilah yang membentuk struktur sosial dari bermasyarakat. Nah, nanti struktur sosial ini dibagi dua lagi, diferensiasi. Ini diferensiasi ya, bukan diferensi. Dan stratifikasi. Nah, tadi kan katanya pengelompokan nih. Diferensiasi dan stratifikasi. Nah, dari kata-katanya udah ketahuan nih. Different. Nah, apa nih artinya different nih? Tadi baru belajar conversation nih. Different. Ayo apa coba? Different. Cek, cek. Ada orang di rumah. Different apa artinya different? Tidak sama. Berbeda ya. Different itu artinya berbeda ya. Jadi dia dikelompokkan berdasarkan perbedaannya. Perbedaan peran sosialnya. Nah, jadi misal apa nih? Petani, nelayan, presiden. Nih, misalnya ini nih. Petani, nelayan, presiden. Kira-kira ini bagian apa nih? Petani, nelayan, presiden. Pekerjaan ya. Ini berarti sama-sama pekerjaan. Ya, profesi, benar. Profesi atau pekerjaan. Nah, jadi maksudnya diferensiasi sosial nih, dia dibedakan berdasarkan satu peran sosial. Nah, tapi kira-kira, nanti kita bahas lagi. Nah, kita ke stratifikasi. Ini berasal dari kata strata. Strata itu tingkatan ya, misalnya. Stratifikasi sosial. Misal apa ya?
kelas 12, kelas 11, kelas 10. Ini kan ada tingkatannya ya berarti ya. Nah, tingkatannya. Tingkatan. Nah, bedanya diferensiasi dan stratifikasi apa? Nah, kalau stratifikasi ada tingkatannya. Ada pembeda yang membedakannya. Nah, misalnya apa lagi ya? Ini bisa juga nih. Presiden, misal kita presiden aduh, presiden. Nah, ini kan ada tingkatannya juga ya. Nelayan atau apa lagi ya? Presiden nggak bisa nih. Harus diganti. Misal 2, 3. Wirausahawan. Terus karyawan, buruh. Misalnya. Ini disusun berdasarkan. Nah, ini dikatakan stratifikasi ya. Jadi dia ada faktor yang menyusun tingkatannya. Jadi ini misalnya katakanlah dalam hal ekonomi. Dalam hal ekonomi, wirausaha mungkin lebih tinggi gajinya. Karyawan lebih rendah dari wirausahawan. Buruh lebih rendah dari karyawan. Nah, tapi dalam hal diferensiasi sosial, mereka sama aja ya, sama-sama profesi. Nah, mungkin presiden ini, masuknya mungkin level tingkatan paling atas kalau dalam struktur sosial, stratifikasi sosial berdasarkan pendapatan ekonomi. Nah, mungkin nelayan yang kedua nih. Tapi kalau dalam diferensiasi sosial nggak ada yang tingkatan-tingkatannya. Jadi simpelnya kalau diferensiasi sosial itu dia hubungannya horizontal. Hubungan horizontal ya. Horizontal itu tegak lurus. Nah, kalau stratifikasi ini dia vertikal. Nah, tegak lurus yang ke atas dan ke bawah. Jadi ada level-levelnya lah, gampangnya. Nanti kita akan lihat lagi contohnya. Apalagi ya contohnya? Assalamualaikum. Oke. Selamat datang Mbak Sadia. Contoh lain nih. Tahun 2013 saya main-main, bukan main-main ya, emang ada tugas dari kampus untuk pengabdian masyarakat di Kecamatan Cianjur. Nih gimana nih? Di Kecamatan Cianjur. Jadi ke Cianjur nih dulu tahun 2013. Jumpain Kabupaten Cianjur, kok kecamatan. Kabupaten Cianjur. Terus kecamatannya Karangtengah. Nah, desanya namanya Babakan Caringin. Nah, ini ada tingkatan-tingkatan juga nih ya. Jadi struktur sosialnya ya. Kalau kabupaten yang memimpin siapa? Bupati ya.
Nih bupati. Kalau kecamatan, yang mimpin siapa kecamatan? Kecamatan lu. Kecamatan ya camat. Nah, kalau desa yang mimpin kepala desa ya. Kades. Apa yang terjadi kalau nggak ada oh, kita bikin juga nih ya. Jadi ini bisa dikatakan stratifikasi sosial berdasarkan jabatan. Nah, jabatannya paling tinggi kan bupati, camat, kades. Nah, apa yang terjadi kalau kita nggak adakan struktur sosial? Nah, bupati mau meninjau ke desa-desa susah kan? Misal dia mau cek, iya berantakan. Misal dia mau cek jumlah warganya nih. Masa dia harus hitung satu-satu lagi kan ke rumahnya? Ya konflik juga. Bakalan banyak konflik. Oh nanti kita akan bahas juga peran dan konflik sosial nanti di slide selanjutnya. Jadi bakalan susah lah. Nah, jadi inilah pentingnya struktur sosial. Kenapa harus dikelompok-kelompokkan? Biar mereka mengerjakan perannya dan saling membangun satu sama lain. Jadi gampang untuk membantu di masyarakat, kehidupan sosial di masyarakatnya. Jadi bupati tinggal bilang aja nih ke Pak Kades ya kan. Oh, ke camat dulu nih, ke camat dulu. Pak Camat, data di desa ini kira-kira orangnya berapa ya? Oh, bentar saya lihat dulu. Nah, sebelumnya kan Pak Kades nih udah ngelapor nih ke Pak Camat datanya. Nah, jadi mempermudah ya. Kalau bupati yang turun langsung hitung mungkin bakalan makan waktu dan mempersulit kegiatan bupati juga. Nah, selanjutnya jadi itu ya tadi ya struktur sosial intinya ada dua. Ntar itu aja lah dihafal-hafal. Bakalan banyak ngomong nih. Diferensiasi sosial. Nah, diferensiasi sosial ini horizontal. Ada yang membedakan. Nah, kalau stratifikasi dia meningkat, mengkotak-kotakan nih, membuat level. Nanti ke depan-depannya gampang lah kalau udah ini. Intinya dua ini aja kalau di struktur sosial. Gitu. Lanjut. Nah, ini sebenarnya banyak juga ya bahannya. Tapi kita coba simpelkan saja. Nah, kalau kata pakar nih, struktur sosial nih punya klasifikasinya masing-masing. Jadi, klasifikasi maksudnya dikelompok-kelompokkan lagi sifat-sifat dari struktur sosial ini. Yang pertama struktur kaku. Struktur kaku dan struktur luwes. Kalau kaku tuh ngerti ya maksudnya, jadi kaku. Ini misal nih struktur bangunan. Nah, kalau kita senggol, ini tiangnya nggak akan bergerak sama sekali karena dia rigid nih kaku. Nah, jadi maksudnya apa? Struktur kaku tuh struktur yang nggak bisa diubah. Jadi misalnya wah ini susah juga nih pemisalannya nih. Kalau kata bukunya ini, misalnya ada ya struktur yang nggak bisa dirubah.
misalnya set set set. Nah, misal A, B, C. Nah, misal nih. Nah, struktur kaku tuh maksudnya si A nggak bisa jadi B. Begitu juga si B nggak bisa jadi C. Jadi strukturnya ini aja, kaku. Nggak bisa diganti-ganti. Nah, kalau struktur luas nih maksudnya elastis ya. Jadi kalau dikasih senggolan gaya, dia bisa mencong dikit tapi balik lagi ke ininya. Nah, ini dia fleksibel. Jadi maksudnya apa? Suatu saat memang nanti si si C bisa di level yang kedua gantiin si B, tapi nanti bakalan balik lagi ke susunan semula gitu. Jadi dia elastis, bisa berubah-ubah. Misalnya katanya sebuah rapat terbuka. Misal dalam suatu rapat, penambahan jumlah peserta rapat dibiarkan aja. Karena dirasakan semakin banyak orang akan semakin banyak pula ide-ide yang tercipta. Jadi fleksibel lah, bisa diubah strukturnya demi mencapai satu tujuan sosial dalam masyarakat ini. Gitu. Struktur formal dan struktur informal katanya apa? Struktur yang diakui oleh pihak yang berwenang dengan ketetapan hukum. Wah, ini PT ya, perusahaan ya. Contohnya PT, terus struktur-struktur pemerintahan. Misal kementerian-kementerian, terus banyak lagi yang lainnya. Koperasi juga masuk. Terus struktur informal, misalnya ini struktur informal, struktur yang nyata, ada dan berfungsi, tetapi tidak diakui oleh pihak yang berwenang. Misalnya adat istiadat. Terus penggunaan bahasa gaul. Penggunaan bahasa gaul diakuin pemerintah nggak? Enggak ya. Kalau pemerintah kan ada bahasa KBBI namanya, jadi bahasa bakunya. KBBI itu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi dia mengatur tata bahasa dalam berbahasa Indonesia. Jadi kalau bahasa gaul masuknya informal lah. Terus struktur homogen dan heterogen. Homogen, heterogen itu berbeda. Terus mekanis dan struktur statistik. Struktur mekanis ini yang menuntut posisi yang tetap sama. Posisinya sama. Mirip-mirip ini ya, struktur kaku tadi ya. Terus struktur kewibawaan. Wih, berat banget nih bahasanya nih. Dan struktur kerjasama, struktur kewibawaan yang berdasarkan kewibawaan. Ini contohnya anggota masyarakat dituntut untuk taat pada pemimpinnya tanpa mendapat kesempatan mengungkapkan pendapat dan mengambil keputusan. Ini mirip struktur kaku. Jadi sebenarnya ini ada satu lagi nih, struktur atas dan bawah. Struktur atas ini golongan orang memegang kekuasaan. Yang tadi ya, yang di level paling atas. Struktur bawah tempat bagi golongan masyarakat bawah ya, sama aja. Jadi sebenarnya intinya yang itu tadi ya, dua itu tadi. Cuman ada dua, diferensiasi sama diferensiasi dan stratifikasi. Intinya mirip-mirip aja ya. Misal apa coba? Misal struktur atas, struktur bawah. Struktur atas, struktur bawah. Masuknya mana? Stratifikasi, ya kan? Kan tadi stratifikasi dia vertikal, mengkotak-kotakan berdasarkan nih level. Kalau atas bawah, berarti udah ada ini dong.
atas bawah, atas bawah, atas bawah, atas bawah. Berarti stratifikasi. Kalau perbedaan tuh baru diferensiasi. Nanti di materi selanjutnya, pertemuan selanjutnya kita bahas lebih dalam lagi apa itu diferensiasi dan stratifikasi. Karena di sini cukup banyak yang harus disampaikan. Widih. Ya itu ya, jadi intinya sama aja. Dua ini aja. Diferensiasi sama stratifikasi. Kalau mau ngerti, paham banget tentang struktur sosial nih. Sekarang kita lanjut. Nah, tadi kan di bagian yang slide 2, salah satu faktor pembentuk, faktor ini yang berpengaruh lah membentuk struktur sosial, ini tadi ya, status sosial. Ini salah satu faktor pembentuk dari struktur sosial. Apa itu? Status sosial. Jadi status sosial ini suatu kedudukan sosial seseorang yang dapat diperoleh dengan sendirinya ataupun dengan otomatis. Nah, dari mana dia bisa dapat status sosial ini? Dari interaksi sosial. Nah, makanya status sosial seseorang itu dipengaruhi sama interaksi sosial ya. Makanya misalnya presiden sebelum pemilihan presiden ada kampanye. Kampanye itu apa? Interaksi kan? Misal kita coba contoh nih. Presiden ini kan status sosialnya kalau dalam stratifikasi sosial dia paling atas ya. Presiden, terus misal warga. Oh ya, nggak warga dong. Misal presiden, nggak menteri ya. Gubernur, ya itulah ya. Jadi intinya kalau untuk mau meningkatkan status sosial, kita harus sering melakukan interaksi sosial. Karena semakin tinggi interaksi sosial, nah ini bisa mendorong suatu individu untuk dapat mencapai sosial yang lebih tinggi. Nah, status sosial ini juga nanti akan berpengaruh pada sikap dan penghargaan dari masyarakat. Nah, semakin tinggi status sosial kita, semakin tinggi juga rasa penghargaan terhadap masyarakat. Tuh, contohnya yang kayak tadi ya, petinggi-petinggi kan, gubernur, terus tapi nggak harus dalam pemerintahan sih. Nanti keluarga juga. Jadi anak hormat sama ayah, terus dan lain-lainnya lah. Intinya semakin tinggi status sosial, semakin tinggi juga rasa penghargaan terhadap masyarakat. Nah, status sosial tadi. Nah, status sosial ini dibagi lagi jadi 3 nih. Ascribe status. Waduh, bahasa Inggris lagi. Ascribe. Ya, semakin berkuasa. Ya, benar-benar. Semakin berkuasa juga. Ascribe. Ini artinya, coba kita lihat nih.
Terjemahannya apa? Ascribe. Wah, nyontek nih saya. Dianggap. Tuh, dianggap sebagai sumber. Nah, ini ascribe nih status sosial yang diperoleh dengan sendirinya atau otomatis akan didapatkan karena faktor keturunan. Contohnya apa? Di Jogja ada namanya Sultan Hamengkubuwono ya, kalau nggak salah ya. Nah, itu karena Jogja menganut paham nilai-nilai budayanya, maka gubernurnya dari tahun ke tahun terus itu aja, satu keluarga, satu keturunan. Iya bener nggak sih kalau Jogja? Iya turun temurun ya. Jadi Sri Sultan Hamengkubuwono dari yang pertama, yang kedua sampai yang terakhir yang berapa ya? Ke-8 mungkin ya. Ya, jadi dia turun temurun dari keluarganya. Status sosial itu. Nah, yang kedua, achieve status. Wih. Achieve status. Nah, achieve status nih, status yang achieve ini ya. Mencapai, pencapaian. Biar gampang ingatnya nih bahasa Inggrisnya. Pencapaian. Jadi statusnya diperoleh dari pencapaian usaha-usaha yang dia lakukan, adanya usaha-usaha yang dia lakukan. Misal seseorang, misal si A bekerja keras nih. Dia buka usaha apa nih misalnya? Usaha bakso. Nah, dia namanya wirausaha ya. Wirausaha. Wirausahawan. Jadi dalam status sosial efeknya apa? Kalau dia buka warung bakso jadi wirausaha. Misal pendapatannya meningkat. Pendapatan atau ekonominya meningkat. Nah, pendapatannya meningkat. Dalam struktur sosial dia pasti diakui kan? Jadi apa? Level struktur sosialnya meningkat. Nah, level struktur sosialnya meningkat, otomatis status sosialnya meningkat. Gitu ya. Jadi achieve status, dalam status sosial nih dia seseorang yang memperoleh status dengan cara usaha dan disengaja terlebih dahulu. Jadi ada proses-proses yang terjadi, proses panjang ya dalam memperoleh status tersebut. Nah, selanjutnya ada assign status. Assign status nih, assign ini apa ya? Diberikan secara cuma-cuma lah atas penghargaan atas jasanya. Nah, assign status nih kalau dia bilang status yang diberikan oleh masyarakat penghargaan atas jasanya. Contohnya
Pahlawan. Kenapa contohnya pahlawan? Karena dia udah berjasa. Kenapa coba? Iya, berjasa. Jasanya apa? Berjuang tanpa pamrih. Berjuang tanpa berjuang pamrih lagi. Ya, mengorbankan segenap jiwa dan ya, berjuang tanpa pamrih. Berjuang aja lah ya, karena udah berjuang. Karena udah berjuang. Jadi masyarakat kasih penghargaan. Satu lagi nih. Kasih penghargaan. Dapat penghargaan berarti status sosialnya meningkat. Sosialnya meningkat. Gitu ya. Jadi ini juga alasan kenapa nama-nama pahlawan banyak nih muncul, jadi nama-nama jalan, terus muncul di mata uang, terus banyak lah pokoknya, karena dia termasuk assign status. Jadi status sosial, penghargaan yang dia dapat tuh. Tapi ada juga pahlawan yang tidak dihargai pengorbanannya. Contohnya Contohnya apa? Siapa? Guru. Widih. Kadang-kadang ada yang kelewatan juga ya. Jadi ya nggak dihargai juga ya penghargaan dari para pahlawan. Tapi kebanyakan pahlawan termasuk dalam assign status ini. Jadi dia dihargain. Tapi ada juga pahlawan yang merdeka. Ya, jadi itu ya mengenai status sosial. Sekarang kita lanjut ke bagian ini simbol status masyarakat kelas atas. Tempat tinggal. Maksudnya apa? Rumahnya mewah nih. Kalau status sosial kelas atas biasanya rumahnya mewah ya. Iyalah, orang biasanya. Kenapa rumahnya mewah? Padahal tinggal di rumah. Ada pahlawan kesiangan itu apa, Pak? Pahlawan kesiangan. Padahal rumah mewah sama rumah biasa sama-sama tempat tinggal kan? Nah, biasanya kadang nggak semua sih emang. Kadang yang udah punya status sosial di level paling atas tuh lebih ke arah gengsi ya. Jadi saya dalam tingkatan struktur sosial udah paling atas nih, masa rumahnya harus sama dengan struktur bawah gitu. Padahal sebenarnya sama-sama aja, sama-sama rumah, bisa tidur, bisa tinggal lah. Tapi kadang simbol-simbol status sosial nih semakin mewah rumah, semakin apa gitu. Jadi kadang status masyarakat yang
berada pada status sosial level atas kadang mementingkan gengsi dibanding dengan realita yang ada gitu. Begitu juga kekayaan. Terus penghasilannya otomatis tinggi ya. Kekayaan sama penghasilan ini mirip-mirip lah. Pakaiannya, wih, pakaian mahal. Padahal sama-sama pakaian. Kegemarannya misalnya ngoleksi batu akik. Enggak ya, ngoleksi apa? Misal kegemarannya koleksi mobil. Wih, mobil dikoleksi nih, mantap. Gitu ya. Jadi simbol-simbol ya, main golf juga. Simbol-simbol status masyarakat. Status sosial masyarakat yang berada pada tingkatan paling atas. Nah, selanjutnya ada peranan sosial. Nah, peranan sosial ini peran yang meliputi norma-norma karena merupakan peraturan-peraturan yang membimbing seseorang, serangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat. Norma-norma, peran yang meliputi norma. Terus peran adalah konsep tentang apa yang harus dilakukan oleh individu dalam masyarakat dan meliputi tuntutan-tuntutan perilaku masyarakat terhadap seseorang. Jadi apa yang harus dilakukan oleh individu ya dalam masyarakat. Terus peran perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Misalnya apa peran nih dalam struktur sosial? Kita bikin ya, misal waduh. Misalkan peran sebagai ayah dalam keluarga. Bisa juga peran sebagai polisi. Misal polisi nih, peran polisi dalam kehidupan masyarakat. Misal ya, peran RT pada lingkungan masyarakatnya. Peran RT pada lingkungan masyarakatnya apa kira-kira, Mbak Sadia? Lingkungan masyarakatnya. Ini misal peran ayah dalam keluarga. Peran ayah ya sebagai ayah ya. Kepala keluarga. Polisi dalam kehidupan masyarakat. Pelindung ya, pelindung masyarakat ya, pengayom, pelindung masyarakat. RT dalam lingkungan masyarakatnya. Apa nih kira-kira nih?
Apa ini tadi nih? Mbak Sadia, peran RT dalam lingkungannya. Mengayomi apa nih? Masyarakat ya. Bisa lah ya, mengayomi masyarakat. Jadi kalau ada mau ngurus KTP, membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat, jadi tanggung jawab pemerintah kota. Oke. Memantau rakyatnya, iya benar juga. Memantau. Mengayomi, tambah lagi ya, melayani. Memantau. Wih, 3M nih. Jadi itu ya peran RT-nya. Peran RT. Nah, atau ada lagi nih. Apalagi nih misalnya nih. Peran dalam masyarakat, peran sosial. Set, set. Nah, jadi peran sosial ini banyak ya. Tadi ada ayah, terus ada polisi, RT. Nah, tapi bisa jadi pengkoordinasian antar warga. Ya, bisa juga. Pengkoordinasi. Tambahin satu lagi nih. Mbak Sri Murji gimana? Pengkoordinasi. Nah, tapi bisa jadi nih, dalam satu individu, aduh ini rusak maksudnya nih. Dalam satu individu punya double bahkan lebih dari satu peran sosial, ya. Penanganan masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga bisa juga. Banyak lah ya ininya, peran Pak RT. Misal Mbak Sadia nih, misal Mbak Sadia. Jadi perannya misal Mbak Sadia ini seorang polisi. Widih. Mbak Sadia polisi. Tapi kalau di rumah jadi ibu rumah tangga. Kalau di lingkungannya misal jadi RT, ibu RT. Jadi kadang satu individu bisa memegang banyak peranan sosial ya. Nggak hanya satu. Gitu. Tapi nanti kita lihat memegang banyak peranan sosial ini bisa menciptakan konflik sosial. Berpotensi menciptakan konflik sosial. Berpotensi maksudnya konflik sosial. Berpotensi maksudnya ada kemungkinan ya bisa menciptakan konflik sosial. Iya. Seorang perempuan nih bisa apa ya? Multitasking kalau bahasa Inggrisnya, bisa melakukan banyak hal. Gitu, makanya ngurus anak, terus kerja banyak lah ya. Jadi, tapi nanti kita lihat memegang banyak peranan sosial nih bisa berpotensi untuk menciptakan konflik sosial. Misalnya
Misal Bu Sadia kan jadi polisi nih. Set. Nah, misal anaknya, misal nih ya Bu ya. misal anaknya ditangkap. Nah, di satu sisi peran sosial Bu Sadia sebagai polisi kan harus adil juga ya. Tapi di satu sisi dia harus mengayomi anaknya. Nah, disinilah terjadi bisa jadi konflik sosial yang galau. Nah, tuh ya. Jadi nanti semakin banyak disitulah saya bingung. Semakin banyak peran sosial yang kita ambil, maka semakin tinggi juga peluang untuk terjadinya konflik sosial. Nah, oke. Sejauh ini ada pertanyaan nggak? Ini pada kedinginan ya. Mas Aryono, cek, masih? Lanjut? Gimana lanjut aja? Lanjut. Mas Aryono goreng ikan. Mbak Sri Muji gimana? Itu kayaknya mau ngetik tapi belum ini ya. Oke lah, lanjut aja ya. Oke. Nah, ini dia tadi nih yang dibilang konflik dalam peran dan status sosial. Apalagi nih contohnya kira-kira? Konflik dalam peran sosial. Apa coba? Ayo. Gotong royong. Gotong royong maksudnya gimana? Kerjasama. Konflik dalam peran sosial. Tadi kan peran sosial banyak nih. Contoh-contoh peran sosial tadi banyak. Polisi, RT, ayah tadi mention. Contoh konfliknya apa? Rebutan lahan. Maksudnya gimana rebutan lahan? Rebutan warisan. Nih kita coba dulu ya rebutan lahan ya. Misal petani. Peran sosialnya sebagai apa nih peran petani dalam kehidupan masyarakat? Sumber
orang yang membantu menghasilkan makanan, tani. Rebutan lahan. Terus dia rebutan lahan sama misalnya apa? Pengusaha pabrik kelapa sawit. Nah, ini peran sosial juga nih pengusaha nih. Memberi pekerjaan kepada orang. Jadi ada peran-peran sosialnya nih, pengusaha dan petani. Misal apa lagi? Suatu proses sosial antara dua pihak. Contoh lain seorang guru. Emang seorang guru apa nih contoh konflik sosialnya? Mbak Liana. Pernah dapat konflik sosial apa nih seorang guru? Siswanya bandel. Apa nih? Guru sama orang tua murid. Ketika anak didiknya dihukum namun ortunya tidak terima maka terjadi konflik. Bagus banget nih. Apa ya bahasanya? Ortu berarti konflik orang tua, murid, dan guru. Nah, di sini ada dua ya peran sosialnya ya. Guru dan orang tua murid. Nah, bisa nggak terjadi? Misal nih, Mbak Sadia nih jadi atau Mas Saryono lah, Mas Saryono. Di satu sih Mas Saryono jadi guru, tapi sekaligus orang tua murid. Jadi guru sekaligus orang tua murid. Nah, bisa pernah nggak? Bukan pernah nggak ya? Bisa nggak terjadi ya? Kira-kira konflik nih? Bisa-bisa aja ya. Bahkan mungkin sering terjadi di sekolah. Mhm. Kalau megang dua ini. Nah, itu ya, jadi konflik antar peran sosial nih banyak banget lah contohnya. Terus kalau status sosial apa contohnya? Konflik yang terjadi status sosial. Apa nih? Kalau status sosial. Misal
Iya, harus profesional waktu mengajar, tetap jadi guru, namun beda lagi kalau sudah keluar lingkungan sekolah. Ya benar ya, harus tetap profesional dalam mengajar. Kalau dalam kelas dia tetap mengajar, misal dia punya anak masuk di kelas dia, tetap profesional meskipun tetap profesional menjadi seorang guru, posisinya guru dan anaknya ya murid. Tapi ketika di rumah posisinya beda lagi ya. Jadi ibu atau ayah dan orang tua. Jadi memang harus menjadi guru yang profesional. Dalam peran sosial apapun harus menjadi peran sosial yang profesional. Polisi juga harus jadi polisi yang profesional. Tidak korupsi. Hakim yang mengadili kerabatnya sendiri yang melanggar hukum ya. Karena di satu sisi emang harus adil dan di satu sisi juga harus kasihan lah ya istilahnya sama kerabat atau keluarganya sendiri. Tapi ya itulah dilema yang terjadi dalam peran sosial. Nah, kalau status sosial nih contohnya misalnya misal status sosial ini kita bikin dulu ya tingkatan sosialnya. Misal nih sarjana lah ya, contohkan dalam pendidikan sarjana, terus SMA, terus SMP. Nah, misal si A lah ya kita bilang ya, kita misalkan si A ini kan sarjana nih. Nah, tapi setelah lulus sarjana dia melamar kerja menjadi supir taksi. Nah, terjadilah konflik status sosial. Orang-orang akan memandang dia ngapain pendidikan tinggi kalau jadi supir taksi misalnya. Nah, orang-orang ini kan mikir supir taksi ini kan dalam kehidupan masyarakat masih dalam status sosial yang tingkatan paling rendah ya. Ini tukang saya jadi tukang parkir. Iya. Tukang parkir, supir taksi dalam waduh, sarjana hukum tukang parkir. Dia menghukum orang-orang yang parkir sembarangan kali ya. Nah, ini kan dalam tingkatan dia orang-orang kan berpikir supir taksi ini kan tingkatan yang paling rendah ya dalam status pekerjaan. Nah, misal dia sarjana ini harusnya kerjanya jadi karyawan lah misalnya. Tapi dia daftar jadi supir taksi. Nah, terjadilah konflik status sosial. Orang-orang akan memandang dia ngapain nih sekolah jauh-jauh, sekolah tinggi-tinggi. Ini kan tinggi nih kan ya levelnya ya. Kalau toh
salah ini. Kalau toh level pekerjaannya tingkatannya rendah gitu, jadi bakalan menciptakan konflik yang terjadi, konflik status sosial terjadi dalam kehidupan masyarakat. Apalagi nih kira-kira contohnya kalau status sosial yang melibatkan tingkatan-tingkatan nih. Ini meskipun sebenarnya bisa-bisa aja ya, nggak ada batasan kan, mau kerja apa aja. Seorang sarjana bisa aja jadi super taksi, nggak ada ini. Lurah kerja di bengkel. Bisa sih. Lurah kerja di bengkel. Terus polisi kerja sambilan jadi pemulung. Ganteng banget. Ya bisa lah, polisi jadi pemulung. Coba kita bedah satu-satu. Lurah set, set. Lurah itu level di atas lurah apa kira-kira paling tinggi? Bupati. Di bawah lurah apa? Kades. Camat. Di bawah lurah camat. Bisa lurah nih. Alah, di tengah-tengah aja. Bisa lurah. Camat di atas lurah bukan? Misal bupati. RT ya. RT di atas lurah atau di bawah lurah? RT 10 RW 03. Kecamatan bla bla bla, kelurahan bla bla bla. Masih di bawah ya, berarti ya. Nah, misal dia kerja jadi sebenarnya nggak boleh lagi. Tapi udah nggak apa-apa. Emang ada ya lurah kerja sambilan jadi tukang bengkel? Ada ya. Oke lah, nggak apa-apa. Misal dia harusnya apa kalau lurah? Harusnya misal pengusaha. Pengusaha ikan lah ya. Pengusaha ya ikan lah. Buka ternak ikan. Terus
lagi ya? Pengusaha. Wih, pengusaha terus. Pengusaha sayuran. Misalnya. Terus bengkel. Nah, misal dia harusnya tingkatannya masuk sini atau sini nih. Tapi dia kerjanya di sini. Nah, maka akan menimbulkan konflik sosial. Nah, konflik status sosial. Nah, apa sih definisinya konflik status sosial? Nah, konflik status sosial ini pertentangan yang diciptakan oleh masyarakat terkait status sosial yang dimiliki suatu individu. Ya, tadi kan yang menciptakan pertentangan-pertentangan ini jadi masyarakat juga. Masyarakat yang menciptakan karena ini tadi ya, jadi adanya norma-norma. Nah, norma-norma ini yang ciptakan masyarakat juga sendiri. Makanya dia bisa bilang pekerjaan bengkel tuh tingkatan yang paling rendah. Misal, supir taksi itu tingkatan yang paling rendah. Yang ciptakan tingkatan paling rendah dan apa segala macam masyarakat. Jadi ya definisinya. Nah, lanjut. Nah, ini kita bahas contoh soal lah. Udah tinggal berapa menit lagi nih? Ini soal UN 2015. Nah, coba jawab dulu nih. Perhatikan struktur sosial pada masyarakat modern berikut. Yang pertama, profesional. Kedua, semi-profesional. Yang ketiga, tidak profesional. Dari gambar di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar pelapisan sosial adalah apa? Ayo, coba. Apakah keturunan mempengaruhi profesional atau enggak? Apakah kematangan pribadi? Wih, udah yakin banget nih jawabannya nih. Atau usia? Itu tingkat kekuasaan atau keahlian? Jawabannya A. Benar banget. Kenapa? Gak mungkin lah ya. Keturunan mempengaruhi profesional atau enggak? Di saya nggak kelihatan gambarnya. Yang gambar segitiga kelihatan nggak, Mbak Sadia? Kelihatan tapi ABC-nya enggak. Oh. Mana ya? Zoom-nya. Kalau ini kelihatan? Waduh. Saya nggak kelihatan. Nah, kalau ini kelihatan nggak, Mbak? Aduh. Taruh lain kali saya perbaiki ya PPT-nya. Lanjutlah. Kematangan pribadi. Nggak juga ya mempengaruhi profesional. Tingkat usia dan umur. Wah, apalagi? Proporsionalitas tidak memandang usia dan umur. Tingkat kekuasaan. Tingkat kekuasaan. Nggak juga ya. Jadi yang jawabannya yang benar, jawabannya A, keahlian. Selanjutnya, nih soal terakhir nih. Simak UI.
Jadi ini jadi soal-soal yang biasanya SIMAK UI ini seleksi untuk masuk UI ya. Jadi biasanya soal-soal yang ini cukup rumit dan cukup sulit, tapi kita coba jawab lah ya. Nah, katanya apa? Dalam masyarakat terdapat pengelompokan orang kaya, orang miskin, majikan dan buruh, bangsawan dan rakyat. Fenomena tersebut menunjukkan adanya apa? Kelompok sosial, organis sosial, golongan sosial nggak mungkin. Apa katanya? Pengelompokan. Berarti bicara pengelompokan bicara mengenai struktur sosial tadi yang udah kita bahas kan di awal. Struktur sosial ya. Jadi kata kuncinya ingat, pengelompokan. Nah, kalau udah ada pengelompokan berarti bahasanya struktur sosial. Jadi pilihannya antara ini dua nih, diferensiasi sosial dan stratifikasi sosial. Nah, sekarang kata kuncinya apa? Orang kaya dan orang miskin. Ini menunjukkan apa nih? Ada tingkatan nggak? Kaya, miskin. E-nya nggak kelihatan. Oh, ini. Oh, ini salah cetak nih. Eh. Nah, di kaya, miskin. Terus majikan, buruh, bangsawan, rakyat. Nah, kira-kira apa nih? Udah ketahuan jawabannya nih. Apa? Stratifikasi sosial. Ya, benar ya. Jadi kita lihat kata kuncinya dulu ya kalau ngejawab soal. Pertama pengelompokan tadi struktur sosial. Terus orang kaya, orang miskin. Di tengah-tengahnya apa? Menengah lah ya. Orang menengah. Ada level yang terjadi. Jadi jawabannya B, stratifikasi sosial. Tuh, sejauh ini ada pertanyaan nggak? Ini slide terakhir nih. Ada pertanyaan kah? Nanti dikasih PR juga nggak apa-apa. Nanti di pertemuan selanjutnya kita bakalan bahas lebih dalam lagi mengenai diferensiasi sosial. Tadi kita cuman sekilas aja ya bahas ini tadi, makanya agak kesulitan juga. Nanti kita bahas lebih dalam lagi mengenai ini. Intinya struktur sosial tuh dua ini aja. Set. Oke. Mungkin untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Selamat menjalankan aktivitas selanjutnya. Udah setengah 12 nih. Oke, terima kasih.